Welcome to Mobile Legends! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Al-Qadri dengan NIM 212306 kelas 7 TPGMB. Saya akan mengerjakan UAS dari pemrograman game, yaitu presentasi. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Yang pertama itu, apa itu program game? Definisi program game di sini adalah proses menciptakan dan mengembangkan game menggunakan kode untuk mendefinisikan logika, mekanisme, dan interaksi dalam game. Proses ini melibatkan penggabungan elemen teknis dan kreatif untuk menghasilkan pengalaman bermain yang menarik. Tujuannya, membuat game yang interaktif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan target pengguna. Game yang baik harus memadukan gameplay, cerita, dan desain yang seimbang. Komponen utama. Yang pertama itu gameplay, menentukan cara pemain berinteraksi dengan game. Yang kedua itu grafik, membuat tampilan visual yang mendukung suasana game. Yang ketiga itu audio, efek suara, dan musik untuk meningkatkan pengalaman bermain. Dan yang terakhir itu interaksi pengguna, elemen kontrol yang memudahkan pemain. All troops deployed! Yang kedua itu ada tools dan aplikasi yang digunakan. Yang pertama itu engine, yang kedua itu aplikasi desain dan animasi, dan yang ketiga itu tools pendukung. Yang pertama itu game engine. Poin pertama Unity engine serbaguna untuk 2D dan 3D game. Yang poin kedua itu ada Unreal Engine, digunakan untuk game dengan grafik realistis. Yang ketiga itu ada Godot open source engine yang ringan dan fleksibel. Dan yang terakhir itu ada Game Maker Studio, cocok untuk pengembangan game 2D. Yang kedua adalah aplikasi desain dan animasi. Yang pertama itu ada Blender untuk model 3D dan animasi. Yang kedua Adobe Photoshop, membuat dan mengedit aset grafis. Yang ketiga Autodesk Maya, profesional untuk animasi 3D. Yang ketiga itu ada tools pendukung. Yang poin pertama itu ada Visual Studio Code, editor kode dengan banyak ekstensi. Yang kedua ada GitHub untuk pengelolaan versi dan kolaborasi. Dan yang terakhir ada Audacity, mengedit dan menciptakan efek suara. Nomor 3 yaitu bahasa program yang digunakan. Yang pertama itu C++, banyak digunakan untuk performa tinggi, seperti di Unreal Engine. Bahasa ini menawarkan kontrol tingkat rendah yang baik. Yang kedua itu C#, digunakan di Unity untuk scripting mudah dipelajari dan mendukung banyak pustaka. Yang ketiga itu ada Python, dipakai untuk prototype dan logika game sederhana. Python terkenal dengan sintaksis yang mudah. Yang keempat itu ada JavaScript untuk game berbasis web, cocok untuk aplikasi ringan. Dan yang terakhir ada Lua, digunakan dalam scripting ringan pada beberapa engine seperti Corona SD. Lua sangat cepat dan ringan. Yang nomor 4, struktur bahasa program yang digunakan. Poin pertama itu menjelaskan variabel dan konstan untuk menyimpan data game. Contoh seperti skor dan nyawa. Variabel menyimpan data yang bisa berubah, sedangkan konstanta bersifat tetap. Poin kedua yaitu fungsi atau metode untuk mengorganisasi logika game. Fungsi memungkinkan untuk pengelompokan kode untuk tugas tertentu. Yang ketiga ada kondisi dan perulangan untuk kontrol alur pemain. Contoh if untuk kondisi, for untuk pengulangan. Yang keempat itu ada objek dan kelas, mewakili entitas
dalam game, contoh pemain dan musuh. Kelas memudahkan pemrograman berbasis objek. Yang kelima itu ada event handling untuk menangani interaksi pemain seperti menekan tombol atau menyentuh layar. Dan yang terakhir ada library atau API. Untuk fitur tambahan seperti grafik dan audio, API mempercepat proses pengembangan. Nomor 5, spesifikasi komputer atau laptop yang sesuai. Yang pertama itu prosesor minimal Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5 untuk menangani tugas komputasi. RAM-nya harus 16 GB atau lebih untuk kelancaran multitasking, terutama saat menggunakan engine seperti Unity. Selanjutnya kartu grafis NVIDIA GTX 1650 atau AMD Radeon RX 550 dibutuhkan untuk rendering grafik. Selanjutnya penyimpanan harus SSD 512 GB untuk kecepatan akses data, HDD tambahan untuk penyimpanan file besar seperti aset game. Selanjutnya layar resolusi Full HD 1920 kali 1080 atau lebih tinggi untuk tampilan yang jelas. Dan yang terakhir sistem operasi Windows 10 atau 11, bisa juga macOS terbaru atau Linux. Pastikan kompatibel dengan tools yang digunakan. Nomor 6, 10 poin penting dalam membuat game. Yang pertama itu tentukan ide dan genre game. Ide yang orisinal atau menarik akan memberikan identitas pada game. Yang kedua itu kenali target audience. Mengetahui siapa yang akan bermain membantu menentukan desain. Yang ketiga, buat storyboard dan alur cerita. Cerita yang kuat dapat meningkatkan keterlibatan pemain. Yang keempat, pilih tools dan bahasa pemrograman yang sesuai. Gunakan tools yang sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman. Yang kelima, rancang gameplay yang menarik. Gameplay harus memberikan tantangan dan kesenangan. Yang keenam, optimalkan grafik dan suara. Elemen visual dan audio meningkatkan suasana game. Yang ketujuh, uji coba game secara rutin. Identifikasi dan perbaiki bug selama pengembangan. Yang kedelapan, perhatikan performa dan kompatibilitas. Pastikan game berjalan di berbagai perangkat. Yang kesembilan, integrasikan sistem monetisasi jika diperlukan, misalnya pembelian dalam aplikasi atau iklan. Dan yang terakhir, terima umpan balik pengguna untuk pengembangan lebih lanjut. Umpan balik sangat membantu menyempurnakan game. Dan nomor 7, jenis-jenis game. Yang pertama itu ada game edukasi, Duolingo atau ABC Kids. Tujuannya meningkatkan pengetahuan atau keterampilan dengan cara menyenangkan. Game kedua, game petualang, Tomb Raider atau The Legend of Zelda. Tujuannya menyelesaikan misi dan eksplorasi dunia sambil mengikuti cerita. Yang ketiga, game puzzle seperti Tetris atau Candy Crush. Tujuannya memecahkan teka-teki yang menguji logika dan strategi. Yang keempat ada game RPG, role playing game seperti Final Fantasy atau Genshin Impact. Tujuannya mengikuti alur cerita sambil mengembangkan karakter dan keterampilan. Yang kelima ada game simulasi seperti The Sims atau SimCity. Tujuannya mensimulasikan aktivitas kehidupan nyata atau fantasi. Yang keenam ada game aksi seperti Call of Duty atau God of War. Tujuannya fokus pada kecepatan, refleks, dan koordinasi. Dan game yang terakhir yaitu multiplayer online seperti Dota 2 atau Among Us. Tujuannya
bermain bersama pemain lain secara daring untuk kompetisi atau kerjasama. Victory! Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.